Langkah pencegahan penyebaran virus COVID-19. Pertama, kerapkan mencuci tangan anda. Kedua, elakkan menyentuh mata, mulut dan hidung anda. Ketiga, tutup mulut menggunakan tisu atau pelipat tangan. Keempat, hindari kawasan tumpuan ramai. Kelima, tinggal di rumah sekiranya tidak sihat. Keenam, sekiranya anda demam, batuk dan kesukaran bernafas, dapatkan nasihat awal perubatan melalui telefon sebelum mendapatkan rawatan susulan. Ketujuh, sentiasa peka kepada maklumat terkini daripada WHO. Pohon yang besar semua berguncang. Hatiku kan selalu percaya kau berkuasa atas semua. Gunakan syukurku di setiap waktu, karena hatiku percaya kau turut bekerja di dalam segala.
Selamat datang ke ibadah dalam talian Faith Christian Center. Sebentar saja lagi, kita akan memulakan ibadah hari ini. Untuk menikmati ibadah yang hidup dan berkuasa, ikutilah panduan berikut. Siapkan hati Anda dengan minda yang benar, yaitu beribadah. Berpakaianlah seperti Anda beribadah di gereja. Elakkan daripada melakukan aktiviti lain sepanjang ibadah. Pastikan telefon Anda dalam keadaan mode senyap. Bernyanyilah dengan suara kuat, bersukacitalah sambil bertepuk tangan dan mengangkat tangan semasa pujian dan penyembahan. Memberi respon terhadap firman Tuhan dengan mengatakan amin. Anda juga digalakkan untuk mencatat nota. Selamat beribadah. Hai, salam sejahtera kepada semua jemaat Tuhan. Apa kabar? Saya harap kita semua sehat dan dalam keadaan yang senang dan bersemangat untuk memuji Tuhan. Amin. Mari kita semua berdiri, mari kita persiapkan hati untuk memuji Tuhan. Saudara-saudari, Tuhan beserta kamu. Saya gembira bila mereka berkata kepada saya, hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan. Allah itu roh. Kemuliaan kepada Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mari kita berdoa-doa untuk kesucian bersama. Ya Allah yang Maha Kuasa, semua hati manusia terbuka di hadapan Tuhan. Semua keinginannya diketahui oleh-Mu, dan daripada-Mu tiada rahasia yang tersembunyi. Sucikanlah niat hati kami dengan ilham Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengasihi-Mu dengan sempurna dan memuliakan nama-Mu yang kudus dengan selayaknya, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Haleluya, pujilah nama Tuhan. Oh, betapa siapa yang disembah dipuji, Tuhan Yesus. Oh, haleluya. Sama-sama tepuk tangan, bernyanyilah, soraklah bagi Dia.
terima kasih Roh Kudus, karena Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Haleluya. Hari ini Tuhan, kami mau mencari wajah-Mu Tuhan. Kami mau mendekati Engkau Tuhan. Kami mau tinggal di dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan,
Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk kebajikan dan perlindungan kepada jemaat FCC. Tuhan, kiranya Engkau terus memberkati jemaat FCC, baik secara fizikal dan rohani. Bagi jemaat kami yang terjejas pendapatan mereka pada waktu ini, kiranya Engkau Tuhan yang membuka jalan bagi mereka untuk meneruskan pekerjaan dan memperoleh pendapatan mereka. Tuhan, kami mau mengucapkan berkat kepada semua jemaah kami. Tuhan, kami memohon perlindungan daripada-Mu untuk jemaat kami yang bekerja maupun bagi mereka yang berada di rumah. Engkaulah Tuhan dan perlindungan kami. Tuhan, kami mau berdoa untuk Kementerian Kesehatan Malaysia. Tuhan, berikan hikmat kepada mereka untuk mengurus dan menangani wabak COVID-19 yang sedang menular dalam negara kami. Tuhan, lindungi setiap mereka dan keluarga mereka. Dan Tuhan terus memberkati segala pekerjaan yang dilakukan. Berkati dan pulihkan kesehatan negara kami Malaysia, Tuhan. Hanya padamu kami memohon dan berharap semuanya akan pulih sepenuhnya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom dan selamat datang kepada Anda semua. Bersyukur dan kami sangat mengalu-alukan Anda semua yang beribadah bersama dengan kami, baik jemaat maupun pelawat. Sekiranya Anda adalah pertama kali beribadah bersama dengan kami menjemput Anda untuk tekan pada pautan yang dipaparkan di ruangan chat box atau imbas kod QR dan sila isikan maklumat Anda supaya kami dapat mengenali Anda dengan lebih dekat. Anda juga boleh type di ruangan chat box mengatakan hai ataupun shalom. Selamat datang dan terima kasih atas kehadiran Anda semua. Minggu ini kita ada 2 pengumuman. Yang pertama, kelas permulaan tepat 1, 2 dan 3 akan diadakan bermula pada 20 hari bulan Julai 2021 ini pukul 8.30 malam dan kelas akan diadakan setiap hari Selasa. Bagi anda yang belum mengikuti kelas permulaan tepat, sila berhubung dengan pemimpin sel anda masing-masing ataupun pihak gereja. Termasuk bagi anda yang sudah mengikuti kelas permulaan tepat, juga didorong untuk mengikutinya supaya kita dapat disegarkan dan terus bertumbuh dalam Tuhan. Amin. Yang kedua, persekutuan doa bulanan untuk bulan Julai, iaitu pada 26 hari bulan Julai 2021 pukul 8.30 malam. Persekutuan doa akan diadakan secara Zoom dan sila dapatkan pautan Zoom di dalam chat box Anda ataupun berhubung dengan pemimpin sel Anda. Saya mendorong agar Anda semua akan mengikuti persekutuan doa pada minggu depan. Banyak perkara yang harus kita doakan bersama dan sila bawa kawan-kawan dan keluarga Anda. Jom berdoa. Jemaat Tuhan, waktunya kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Bila berbicara tentang persembahan dan persepuluhan, ia adalah satu cermin kehidupan kita yang akan menggambarkan kita adalah seorang yang pemurah dan beriman. Saat kita rela dan setia untuk memberi kepada Tuhan apa yang kita miliki, ia membuktikan bahwa keberkandungan kita hanyalah kepada Tuhan sahaja. Anda boleh memberikan pemberian Anda di nomor akaun yang tertera pada skrin Anda sekarang. Jemaat Tuhan, berilah dengan setia dan beriman.
Mari kita berdoa untuk persembahan. Tuhan, Engkau besar dan berkuasa, mulia, indah, serta agung. Segala yang di langit dan di bumi ialah milik-Mu. Segala sesuatu adalah pemberian daripada-Mu. Kami ini hanya memulangkan kepada-Mu apa yang sememangnya milik-Mu. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk mendengar pembacaan firman Tuhan dan mendengar khotbah yang akan disampaikan. Pembacaan firman Tuhan diambil daripada Roma pasal 11 ayat 11 hingga 24. Roma pasal 11 ayat 11. Oleh itu, aku bertanya, adakah mereka tersandung dan tidak dapat bangun semula? Sama sekali tidak. Sebaliknya, kerana pelanggaran yang dilakukan oleh mereka, penyelamatan telah datang kepada bangsa-bangsa lain untuk membuat Israel iri hati. Tetapi jika pelanggaran Israel bermakna kekayaan bagi dunia, dan kerugian mereka bermakna kekayaan bagi orang bukan Israel, betapa bergandanya lagi kekayaan yang akan dibawa oleh ketaatan mereka. Sekarang aku berkata kepadamu, wahai bangsa asing, oleh sebab aku ini rasul kepada orang bukan orang Israel, aku membesarkan pelayananku dengan harapan dapat menimbulkan iri hati bangsaku sendiri dan menyelamatkan sesetengah mereka. Jika penyingkiran mereka mendatangkan perdamaian bagi seisi dunia, lebih-lebih lagilah kalau mereka diterima semula oleh Allah. Bukankah hal ini seperti hidup kembali selepas mati? Sekiranya gumpalan pertama suci, maka sucilah seluruh adunan. Jika suci akar pokok, maka demikian jugalah cabang-cabangnya. Andainya beberapa cabang itu dipatahkan dan kamu, walaupun pucuk zaitun liar, dicantumkan lalu berkongsi akar dengan pokok zaitun yang subur itu, janganlah bercakap besar kepada cabang-cabang lain. Kalau kamu bermegah juga, ingatlah bahawa bukan kamu yang menyokong akar, tetapi akar yang menyokong kamu. Ketika itu kamu akan berkata, cabang-cabang itu dipatahkan supaya aku dapat dicantumkan. Memang benar, oleh sebab tidak beriman, cabang-cabang itu dipatahkan dan kamu dapat berada di situ kerana iman. Janganlah angkuh, sebaliknya takutlah. Kerana jika kamu tidak mengampuni cabang-cabang tabi'i itu, dia tidak akan mengampunimu juga. Oleh itu, fikirkanlah belas ihsan Allah dan juga kekerasannya, kekerasan kepada mereka yang terjerumus, belas ihsan kepada kamu, asalkan kamu berterusan dalam belas ihsannya. Jika tidak, kamu juga akan dibuangkan. Mereka juga, jika mengubah sikap tidak percaya, akan dicantumkan semula, kerana Allah berupaya berbuat demikian. Kalau kamu yang telah dipotong dari pokok zaitun liar dapat dicantumkan ke pokok zaitun yang baik dan berbeza tabi'inya, lebih-lebih lagilah cabang-cabang tabi'i itu dapat dicantumkan ke pokok zaitunnya sendiri. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita semua berdiri untuk mendengarkan Injil Kristus. Injil Kudus dari Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus pasal yang ke-6 ayat yang ke-30 hingga yang ke-34 dan disambung ayat ke-53 hingga yang ke-56. Bersama, kemuliaan kepadamu Tuhan Yesus. Markus pasal yang ke-6 ayat yang ke-30. Kemudian rasul-rasul kembali berkumpul dengan Yesus dan melaporkan segala yang telah dilakukan serta diajarkan mereka. Orang yang datang dan pergi di situ begitu ramainya sehingga Yesus dan murid-muridnya tidak sempat makan. Oleh itu Yesus berkata kepada murid-muridnya, marilah ke tempat yang sunyi supaya kita dapat bersendirian dan berehat sebentar. Mereka pun bertolak dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, ramai orang melihat dan mengenal mereka. Orang dari semua kota berlari ikut jalan darat supaya sampai di tempat yang dituju itu sebelum Yesus dan murid-muridnya. Apabila Yesus turun dari perahu dan melihat orang ramai di situ, hatinya berbelas kasih terhadap mereka kerana mereka ibarat domba tanpa gembala. Dia pun mula mengajar banyak perkara kepada mereka. Mereka menyeberang hingga tiba di Genesaret. Di situ mereka mendapat perahu itu. Sebaik-baik mereka turun dari perahu, orang mengenal Yesus, lalu berlari ke serata kawasan dan membawa orang sakit yang terbaring di atas tikar kepadanya di mana-mana sahaja dia berada. Di setiap tempat yang dikunjunginya, baik di kota, di pekan maupun di kampung, penduduk di situ membawa orang sakit ke pasar. Mereka memohon agar sekurang-kurangnya Yesus membenarkan mereka menyentuh hujung jubahnya.
Semua yang menyentuhnya terus sembuh. Inilah Injil Kristus. Shalom jemaat FCC, saya berharap Anda semuanya dalam keadaan yang baik, sehat dan sejahtera dimanapun Anda berada. Bagi mereka yang beribadah bersama-sama dengan kami mengucapkan selamat datang dan kami berharap Anda diberkati dan mengalami pertemuan dengan Tuhan Yesus Kristus secara pribadi melalui ibadah kami. Mari kita berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang menjamah hati kita, memenuhi hati kita supaya kita dapat menerima firman Tuhan dengan hati yang terbuka dan diubahkan. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan atas anugerah dan kebaikan-Mu kepada kami. Kami bersyukur karena hari ini sampai ke hari ini kami masih boleh mendengar Engkau secara pribadi berbicara kepada kami. Berkati Bapa di surga Tuhan, setiap kami mendengar daripada anak-anak kecil sehingga kepada yang dewasa. Biarlah Engkau Tuhan yang mengubah kehidupan kami melalui firman Tuhan ini. Pimpinlah kami Roh Kudus, pimpinlah hati kami, jadikan hati kami seperti tanah yang subur. Apabila benih firman Tuhan ditabur, ianya akan berakar, bertumbuh dan berbuah dengan lebat. Hamba-Mu yang menyampaikan, hamba-Mu bersandar penuh kepada kuasa Roh Kudus untuk mengurapi, untuk memenuhi. Dan biarlah nama Yesus Kristus dimuliakan, ditinggikan melalui pemberitaan firman ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jadi ini adalah siri terakhir hujah-hujah Paulus terhadap tentang keselamatan umat Israel dalam konteks bangsa Yahudi pada zaman Paulus. Hari ini kita melihat bersama Roma pasal 11 ayat 11 hingga 24 dan tajuk khotbah kita hari ini ialah cabang-cabang yang dicantumkan. Saudara-saudari, kita sudah tahu dengan jelas bahwa keselamatan bagi orang Yahudi dan bukan Yahudi hanya diperoleh oleh iman kepada Yesus Kristus. Kalau seseorang menolak dan tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka orang itu tiada keselamatan dan tidak termasuk di dalam keluarga ataupun kerajaan Allah. Bangsa Israel ataupun orang-orang Yahudi pada zaman Yesus sehinggalah kepada Paulus, mereka terus-menerus menolak Yesus sebagai Mesias. Nah, malahan sampai hari ini juga ada orang-orang Yahudi yang masih menolak dan juga kebanyakan daripada mereka masih menolak Yesus sebagai Mesias. Nah, penolakan mereka terhadap Yesus sebagai Mesias menyebabkan mereka juga ditolak Allah sebagai umat pilihannya. Persoalannya, adakah Allah telah menyingkirkan umatnya, yaitu bangsa Israel? Adakah Allah sepenuhnya menolak umatnya, bangsa Israel? Dan kita tahu jawaban dalam Roma bahwa Paulus mengatakan bahwa jawabannya adalah sama sekali tidak. Kenapa? Sebab memang ada sebagian daripada mereka disingkirkan, ditolak. Tetapi ada sisa orang-orang Yahudi pilihan yang percaya, yang mendapat perbenaran dan hidup melalui iman kepada Yesus Kristus. Dan kita boleh ambil contoh Paulus dan juga para rasul. Kebanyakan mereka adalah orang Yahudi. Kenyataannya hari ini, seperti yang saya katakan tadi, masih ramai orang Yahudi yang belum menerima Yesus sebagai penyelamat ataupun Mesias. Nah, apakah mereka ini masih ada harapan untuk diselamatkan? Nah, di ayat 11 hingga 15, Paulus telah membahas bahwa bangsa Israel memang disingkirkan sebagai umat pilihan tetapi sementara sahaja. Malahan penolakan terhadap mereka membawa kepada keselamatan kepada bangsa-bangsa bukan Israel ataupun bukan Yahudi pada waktu itu. Keselamatan kepada bangsa-bangsa bukan Israel membuat bangsa Israel iri hati dan kesudahannya nanti membawa kepada keselamatan setengah daripada mereka. Ayat 15 dikatakan, jika penyingkiran mereka mendatangkan perdamaian dengan seisi dunia, lebih-lebih lagi lah kalau mereka diterima semula oleh Allah. Bukankah hal ini seperti hidup kembali selepas mati? Nah, di sini kita dapat melihat bahwa ada pengharapan bahwa umat Israel ini pada akhirnya akan kembali kepada Allah, akan mengisytiharkan ataupun menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Anda dan saya adalah orang bukan Yahudi yang diselamatkan oleh kasih kurnia Allah melalui iman kepada Yesus Kristus disebabkan adanya penolakan dari bangsa Israel. Tentu saja kita berharap umat Israel akan menerima Yesus sebagai
Mesias sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka, supaya mereka juga diselamatkan. Nah, dalam ayat 17 hingga 24 Roma pasal 11 ini yang menjadi fokus kita hari ini, saudara-saudari, kita akan lihat ini bersama-sama, di mana Paulus memberikan ilustrasi tentang pokok zaitun dan cabang-cabangnya. Melalui ilustrasi ini, 3 peringatan kepada orang Kristen bukan Yahudi di Roma dan juga kepada kita hari ini. Peringatan pertama ialah siapa yang sebagai pucuk zaitun liar. Pucuk zaitun liar. Dalam Roma pasal 11 ayat 17 hingga 18 dikatakan, andainya beberapa cabang itu dipatahkan dan kamu, walaupun pucuk zaitun liar, dicantumkan lalu berkongsi akar dengan pokok zaitun yang subur itu, janganlah bercakap besar kepada cabang-cabang lain. Pokok zaitun merupakan salah satu tanaman utama di Timur Tengah ataupun di kawasan Mediterranean. Rupa-rupanya sudah menjadi kebiasaan pada waktu itu di mana pucuk ataupun tunas dari pokok zaitun yang liar dicantumkan dengan pokok zaitun yang subur. Dan pucuk ini biasanya didapati daripada ranting-ranting ataupun cabang-cabang yang telah dipotong daripada satu pohon dan dicempak, kemudian dibiarkan sehingga kan ada tunas ataupun pucuk yang keluar, dan itulah yang mereka akan ambil, kemudian mereka akan cantumkan ataupun tanamkan kepada pokok zaitun yang subur. Nah, pucuk zaitun liar juga mungkin berasal daripada pokok zaitun liar yang tumbuh sendiri. Tumbuh bersama tumbuh-tumbuhan liar yang lain dan biasanya tidak menghasilkan buah yang berkualiti. Manakala pokok zaitun yang subur adalah pokok zaitun yang ditanam, yang dijaga dan menghasilkan buah yang berkualiti. Nah, ada pengusaha pokok zaitun mengambil cabang-cabang dari pokok zaitun liar, kemudian dicantumkan atau istilah kita hari ini dikawinkan dengan pokok zaitun yang subur. Sama seperti pokok durian, kan? Pokok durian kita kawinkan dia, di mana kita ambil dia punya cabang, kita cantumkan kepada pokok durian yang subur. Nah, percantuman cabang-cabang liar ini ke dalam pokok zaitun subur akan menghasilkan buah yang berkualiti. Nah, Alkitab sering menggambarkan umat Israel itu sebagai pilihan Allah, sebagai pokok zaitun yang subur. Itulah sebabnya Paulus mengambil ilustrasi pokok zaitun yang subur ini untuk memberikan penerangan tentang nasib orang-orang Yahudi dan juga bagaimana nanti kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Nah, pokok zaitun yang subur dalam petikan ini melambangkan umat Allah atau gereja Tuhan yang berakar dalam janji-janji Allah dengan Abraham melalui iman Yesus Kristus. Nah, dikatakan beberapa cabang itu dipatahkan. Beberapa cabang itu dipatahkan merujuk kepada beberapa umat Israel yang disingkirkan daripada keluarga Allah atau jemaah Allah kenapa? Karena mereka tidak percaya kepada Mesias, yaitu Yesus Kristus. Sebagian daripada mereka disingkirkan daripada jemaah Allah menjadi seperti pokok zaitun liar yang tidak berguna karena tidak dapat menghasilkan buah yang berkualiti. Manakala pucuk zaitun liar melambangkan Kristen bukan Yahudi, termasuk Anda dan saya hari ini. Dahulu tidak dipedulikan, tetapi sekarang mendapat keistimewaan menjadi sebahagian daripada keluarga Allah, menjadi anak-anak Allah. Dalam Efesus pasal 2 ayat 12 hingga 14, Paulus menerangkan tentang keadaan orang-orang bukan Yahudi sebelum menerima Yesus. Dikatakan begini, pada masa itu kamu tanpa Kristus, terasing daripada perhimpunan orang Israel dan daripada perjanjian Allah, tanpa harapan dan tanpa Tuhan di dunia ini. Tetapi sekarang dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah dekat oleh darah Kristus. Karena dia sendiri adalah perdamaian kita. Dia menyatukan kedua-dua pihak dan meruntuhkan dinding pemisah, yaitu perseteruan. Pucuk zaitun liar itu adalah kita yang dahulu sebelum mengenal dan percaya kepada Yesus.
kita dahulu tanpa Kristus, tanpa ada harapan untuk diselamatkan, tanpa keselamatan, tanpa pengharapan, dan hidup di dalam ketidakpastian. Nah, saya masih ingat ketika zaman kanak-kanak, belum mengenal kebenaran lagi, belum mengenal kebenaran sesungguhnya, kan? Cuma tahu bahwa saya ini orang Kristen, tetapi saya belum kenal siapakah Kristus. Nah, apabila ada orang meninggal, saya tertanya-tanya, apalah yang terjadi kepada mereka, kan? Apalah yang terjadi kepada si mati itu? Nah, sebab orang-orang tua selalu mengatakan dia sudah pergi, ataupun dia sudah meninggalkan kita, dia sudah pergi. Jadi saya bertanya, kemana dia pergi? Kan? Kemana si mati itu pergi? Nah, maklumlah orang tua, mereka pun belum lagi benar-benar mengenal Yesus dan masih dipengaruhi oleh kepercayaan lama. Nah, biasanya orang-orang tua akan menjawab, dia pergi jauh di sana. Dia pergi jauh di sana. Tetapi pergi jauh di sana itu tidak pasti di mana. Jadi tidak ada kepastian kemana dia pergi selepas meninggalkan dunia ini. Apakah kehidupan kekal yang akan diperolehi oleh orang itu? Nah, itulah kita. Itulah kehidupan kita dahulu. Dahulu kita jauh daripada Allah. Tidak ada kepastian keselamatan. Kita terpisah dari Allah. Karena bermusuh dengan Allah. Jalan kita mengarah kepada kebinasaan. Tetapi sekarang kan kita telah pun dicantumkan lalu berkongsi akar dengan pokok zaitun yang subur itu. Kita telah dibawa dekat oleh darah Yesus Kristus. Kita diperdamaikan dengan Allah melalui Yesus Kristus. Kita dicantumkan menjadi keluarga Allah dan anak-anak Allah. Amin. Dahulu kita bukan dalam keluarga Allah. Kita tidak termasuk dalam janji-janji yang diberikan oleh Allah kepada Abraham, yaitu berkat dan juga keselamatan. Tetapi hari ini saudara-saudari, kita berada di dalam pokok zaitun yang subur, berada dalam keluarga Allah, dalam menjadi anak-anak Allah karena iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Peringatan kedua kepada kita adalah kita dicantumkan karena iman. Karena bangsa Israel tidak beriman. Kita dicantumkan karena iman disebabkan karena bangsa Israel tidak beriman. Dalam Roma pasal 11 ayat 19-20 dikatakan, ketika itu kamu akan berkata, cabang-cabang itu dipatahkan supaya aku dapat dicantumkan. Memang benar. Oleh sebab tidak beriman, cabang-cabang itu dipatahkan. Dan kamu dapat berada di sini karena iman. Janganlah angkuh. Sebaliknya, takutlah. Orang Yahudi yang tidak beriman kepada Tuhan Yesus Kristus umpama cabang-cabang yang dipatahkan atau dipotong daripada pokok zaitun yang subur itu. Kita tahu bahwa orang Yahudi berasal dari bangsa Israel dan menerima janji-janji Allah melalui Abraham. Dalam perjanjian lama, mereka adalah umat pilihan Allah dan menjadi milik Allah. Namun, disebabkan mereka menolak Yesus, maka mereka juga menolak keselamatan. Menolak janji-janji yang diberikan oleh Allah kepada Abraham. Dan mereka juga ditolak sebagai umat Allah. Penolakan bangsa Israel kepada Yesus Kristus membuat kita saudara-saudari, kita bersyukur. Penolakan bangsa Israel kepada Yesus Kristus membuat kita yang merupakan pucuk zaitun yang liar dicantumkan ke dalam keluarga Allah, dicantumkan ke dalam pokok zaitun yang subur. Kita sebenarnya tidak layak dan tidak ada bahagian dalam keluarga Allah. Kita ini adalah pokok zaitun, dahan, cabang-cabang yang tidak berguna, kan? Hanya menanti untuk mati begitu saja dan tumbuh dengan liar dan tidak tahu apa tujuannya. Tetapi oleh kasih karunia dan rahmat Allah,
Melalui iman kepada Yesus Kristus, kita menjadi bahagian dalam keluarga Allah. Paulus mengingatkan jemaah Kristen bukan Yahudi supaya janganlah angkuh. Kita sudah mendapat keselamatan, kita sudah mendapat anugerah untuk masuk ke dalam keluarga Allah. Diingatkan, menjadi peringatan kepada kita bahwa janganlah kita angkuh dengan keistimewaan ataupun anugerah yang Tuhan berikan ini. Sebab keangkuhan adalah dosa yang mematikan. Dan ia dipunyai oleh setiap kita. Kan? Jangan merasa diri Anda merasakan saya tidak pernah angkuh, jangan. Kan? Tapi setiap kita, sekecil-sekecil pun ada rasa angkuh itu. Ada keangkuhan itu. Dan Paulus mengingatkan bahwa keangkuhan itu membinasakan. Keangkuhan adalah jantung kepada kejahatan manusia di Taman Eden. Dan kebanyakan dosa berpusat kepada keangkuhan, berasal daripada keangkuhan. Keangkuhan adalah sikap mementingkan diri sendiri, mahu mengatasi orang lain, dan lebih parah lagi, mahu mengatasi Tuhan. Dan itulah yang terjadi kepada manusia, terjadi kepada Hawa, di mana dia mau menjadi seperti Allah. Disebabkan oleh itu dia memakan buah itu. Dan akhirnya mereka jatuh ke dalam dosa. Dan Allah membenci dan melawan orang yang angkuh. Orang yang angkuh tidak tempat dalam kerajaan Allah. Sebagai orang percaya, kita diberi peringatan supaya jangan kita angkuh, tetapi terus merendahkan diri di hadapan Tuhan dan sesama kita, senantiasa mengasihi Allah dan sesama. Amin. Paulus mengatakan, sebaliknya takutlah. Jangan angkuh, tetapi sebaliknya takutlah. Takut kepada apa? Tentu saja takut kalau kamu berbuat sesuatu. Kalau kita membuat sesuatu yang membuatkan kita kehilangan keselamatan. Sama seperti yang terjadi kepada bangsa Israel. Harus diingat bahwa orang Yahudi tidak percaya kepada Yesus telah dipatahkan dari buku zaitun yang subur. Mereka tidak percaya kepada Yesus karena ada keangkuhan, kesombongan dalam diri mereka. Mereka merasakan bahwa mereka terancam, authority mereka terancam, kuasa mereka, kehormatan mereka terancam. Itulah mereka sukar untuk menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tambah-tambah lagi, Yesus Kristus disalibkan. Jadi mereka merasakan bahwa tidak mungkin seorang Mesias, tidak mungkin seorang Raja disalibkan. Tapi kita menyadari bahwa penyaliban Kristus, kematian Kristus, supaya kita beroleh hidup. Nah saudara-saudari, hal sedemikian juga boleh terjadi kepada kita, orang Kristen hari ini. Sudah ramai orang Kristen kehilangan keselamatan karena ada sikap dalam dirinya angkuh ataupun mementingkan diri sendiri. Nah, coba perhatikan orang-orang yang dekat dengan Anda. Mengapa mereka sanggup tinggalkan Yesus? Adalah karena ada sikap mementingkan diri sendiri. Mahu menuruti keinginan sendiri. Mahu menuruti kemauan sendiri. Sikap menuruti kemauan sendiri itu adalah satu sikap angkuh. Nah, karena mereka mengikuti kemauan sendiri, mereka sendiri tidak mau tunduk kepada Kristus, tidak mau tunduk kepada otoritas Kristus, maka mereka, umat Israel, dipatahkan daripada pokok zaitun yang subur. Dan itu boleh saja terjadi kepada kita. Amin. Boleh saja terjadi kepada kita kalau kita ada sikap seperti orang-orang Israel yang angkuh. Jadi, berjaga-jagalah, janganlah kita menjadi seperti itu. Amin. Dan peringatan ketiga kepada kita adalah ingatlah belas ihsan Allah. Kita dipanggil dan dipilih oleh Allah menjadi sebahagian daripada umat Allah adalah karena belas ihsan Allah. Dalam Roma pasal 11 ayat 22, Paulus berkata, oleh itu fikirkanlah belas ihsan Allah dan juga kekerasannya. Kekerasan kepada mereka yang diterjerumus. Belas ihsan kepada kamu, asalkan kamu berterusan dalam belas ihsannya,
Jika tidak, kamu akan dibuangkan. Dua hal yang Paulus peringatkan kepada mereka, supaya mereka fikirkan. Itu pertama, fikirkan tentang belas ihsan Allah. Apakah makna ihsan? Belas ihsan. Jadi saya suka terjemahan EVB, kan? Saya suka terjemahan EVB sebab dia menggunakan ihsan. Kalau ihsan itu bermaksud kebaikan, ada makna kebaikan di sana. Ada makna kebajikan di sana. Ada makna perbuatan yang baik di sana. Ada makna kemurahan. Jadi ihsan itu ialah kebaikan, kebajikan, perbuatan yang baik, kemurahan. Jadi itulah yang ada pada Allah. Paulus memperingatkan kepada orang bukan Yahudi yang sudah termasuk dalam keluarga Allah supaya sentiasa ingat akan kebaikan, ingat akan kebajikan, ingat akan kemurahan Allah ke atas mereka. Itulah belas ihsan Allah yang harus kita ingat hari ini sebagai orang-orang percaya. Kita hari ini yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kalau bukan karena belas ihsan Allah, kita tidak akan pernah mendengar Injil keselamatan ini. Oleh itu saudara-saudari, kita harus bersyukur karena kita harus bersyukur sentiasa dan terus berpegang kepada Injil atau firman yang sudah kita terima daripada Allah. Sebab pendengaran kita kepada Injil itu adalah belas ihsan kepada kita. Injil sampai kepada kita karena belas ihsan Allah kepada kita. Kemurahan Allah kepada kita, mahu menyelamatkan kita. Nah, Paulus juga berkata, fikirkanlah kekerasan Allah. Kekerasan adalah kata yang kedengarannya kasar, kedengarannya kasar. Namun kita harus ingat bahwa Tuhan itu penuh kasih, tetapi Dia juga berlaku adil. Dia pasti menghukum setiap pelanggaran. Kata kekerasan ini juga diterapkan kepada perihal dicabutnya ataupun dipotongnya orang-orang seperti orang-orang Yahudi yang menolak Kristus dalam keluarga Allah. Dicabutnya daripada pohon zaitun yang subur itu. Nah, jika Allah boleh menolak dan juga menghukum umat yang dipilihnya sebelumnya, yaitu Israel, apalagi kita yang dahulu hanyalah cabang yang dicantumkan daripada zaitun yang liar. Kesabaran dan hak istimewa yang disalahgunakan boleh berubah menjadi murka yang paling dahsyat daripada Allah. Nah, daripada semua penghukuman saudara-saudari ataupun daripada semua penghakiman rohanilah yang paling perih. Penghakiman rohani yang Tuhan berikan adalah seperti yang dikatakan dalam ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8 dikatakan bahwa Allah telah membuat mereka tidak sedar. Mata tidak melihat, telinga tidak mendengar, sampailah hari ini. Wah, begitu dahsyat saudara-saudari. Kalau inilah keadaannya, mereka tidak sedar, mata tidak melihat, berarti buta rohani, telinga tidak mendengar, kan? Peka secara rohani. Kalau sampai hari ini, dan sangat kasihan, kan? Sangat kasihan umat Israel sekiranya ini berterusan, karena walaupun mereka dipilih dahulu, dan kalau keadaan ini berterusan sampai hari ini, mereka berhadapan dengan pemisahan dengan Allah, pemisahan rohani. Sangat menyedihkan keadaan seperti ini. Inilah pemisahan yang sangat-sangat dahsyat. Kalau kita tidak dapat mendengar suara Tuhan, kita tidak dapat mendengar Tuhan berbicara kepada kita melalui firman-Nya. Sebab ada orang, apabila dia mendengar khotbah, orang lain mendapat sesuatu, tetapi dia tidak mendapat sesuatu. Kan? Orang lain dapat berkat daripada firman Tuhan, tetapi dia tidak dapat berkat daripada firman Tuhan itu. Jadi saudara-saudari, kita kena hati-hati di bagian ini, karena kalau itu terjadi sudah bahwa hati kita sudah menjadi keras. Hati kita tidak mau menerima sudah kebenaran firman itu. Seolah-olah kita sudah dibutakan, seolah-olah kita sudah peka dengan hal-hal yang rohani. Jadi jikalau itu berterusan, boleh saja
rohani kita mengalami kekeringan, dan akhirnya ada kecenderungan untuk kita meninggalkan Tuhan Yesus Kristus, dan keselamatan itu mungkin akan hilang daripada kita, ataupun pada akhirnya mungkin kita akan seperti bangsa Israel yang dicabut ataupun dipotong ataupun dipatahkan daripada pokok zaitun yang subur itu. Jadi hati mereka, umat Israel, keras sampailah mereka tidak dapat melihat terang keselamatan itu. Itulah sebabnya mereka menolak Yesus. Itu sebabnya mereka sampai hari ini belum dapat menerima kenyataan bahwa Yesus Kristus adalah Mesias, karena mereka sudah dibutakan, mereka sudah dipakatkan karena hati mereka sudah menjadi keras. Mereka masih mengeraskan hati mereka dan tidak mau menerima Yesus Kristus sebagai Mesias. Nah, jangan kita sampai seperti mereka. Jangan kita sampai menjadi orang-orang dan menyebabkan kita akhirnya meninggalkan Yesus. Tapi kita saudari, mari kita belajar untuk terus bersyukur kepada belas ihsan Allah. Dan berdoalah kepada diri sendiri supaya tetap dalam kasih-Nya. Sehinggalah Yesus datang kedua kali. Tetap merendahkan diri di hadapannya sehinggalah Yesus datang kedua kali. Nah, pertanyaan saya kepada Anda ialah, bagaimana keadaan rohani saudara-saudari hari ini? Apakah masih dapat mendengar suara Tuhan berbicara melalui firman-Nya? Apakah hati Anda masih berdegup-degup apabila mendengar firman Tuhan? Apakah Anda masih lagi merasakan Anda ditegur oleh kebenaran firman Tuhan? Kalau Anda merasa demikian, ditegur, diajar, dipimpin, dan diubah oleh kebenaran firman Tuhan, jangan kita keraskan hati kita. Tapi mari kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Karena itulah belas ihsan Allah kepada kita. Dia mau kita berubah, Dia mau kita menjadi seperti Yesus Kristus. Amin. Jadi saudari, betapa Allah itu begitu berbelas ihsan kepada kita. Dahulu kita sebenarnya tidak ada kelayakan menjadi sebagian daripada janji Allah terhadap bangsa Israel. Tetapi oleh belas ihsan Allah, kita termasuk dalam keluarga Allah. Oleh karena itu, kita sudah menerima belas ihsan Allah, jangan kita mengambil remeh terhadapnya. Amin. Dalam menjalani kehidupan sebagai orang-orang percaya, kita harus memperlakukan kemurahan Allah dengan baik. Kita dahulu adalah pucuk zaitun yang liar, tetapi menjadi cabang-cabang yang dicantumkan kepada pokok zaitun yang subur. Semua karena belas ihsan Allah, kemurahan Allah. Dia bermurah kepada kita. Dia sangat baik kepada kita, senantiasa dan menyediakan apa yang kita perlukan. Tetapi Dia juga tegas dan adil dalam kebenarannya. Setiap pelanggaran yang kita lakukan ada akibatnya. Jadi mari kita menghargai belas ihsan Allah setiap hari. Menghargai keselamatan yang kita ada senantiasa. Bersyukur kepada Tuhan senantiasa atas kemurahannya. Atas hidup. Marilah kita menghidupi hidup kita dengan kebenaran di hadapannya. Serta menjadi saksinya di tengah-tengah dunia. Dan biarlah dengan hubungan kita dengan Allah itu, hubungan kita dengan Allah yang baik itu di dalam Yesus Kristus mengakibatkan orang-orang Yahudi iri kepada kita, dan akhirnya mereka juga menjadi percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin saudara-saudari. Amin. Jadi kita sangat berharga di mata Tuhan. Jadi apapun keadaan situasi yang kita alami saat ini saudara-saudari, mari kita ingat atas belas ihsan Allah, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, kebajikan yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan lepaskan keselamatan ini. Nantikanlah Tuhan dengan sabar. Walaupun kita mengatakan walaupun gunung-gunung beranjak, kan, bumi bergoncang, kan, disebabkan oleh keadaan persekitaran kita, kita tetap berpegang teguh kepada iman di dalam Yesus Kristus. Dan kita jangan memegangkan diri karena kita, keselamatan yang ada pada kita, tapi bersyukur kepada Tuhan bahwa Dia sangat baik, Dia sangat berbelas kasihan kepada kita. Dia menjadikan kita anak-anaknya karena iman
hanya iman di dalam Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di surga Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih karena kami dahulu hanyalah pokok zaitun ataupun seperti pucuk zaitun yang liar, yang menanti untuk mati begitu saja, menanti untuk akan binasa. Tapi kami bersyukur karena melalui penolakan Israel kepada Yesus, maka Injil itu sampai kepada kami. Dan kami mengharapkan Tuhan supaya umat Israel juga akan menerima Engkau Yesus sebagai Tuhan yang selamat. Apabila melihat kami memperoleh keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berkati Israel ya Tuhan. Berkati Yerusalem saat ini ya Bapa. Kota ketercintamu ya Tuhan. Biarlah keselamatan datang kepada mereka. Biarlah Yesus Kristus menjadi Mesias, menjadi Tuhan dan Juru Selamat bagi mereka. Kami menantikan ya Tuhan. Kami menantikan ya Tuhan. Bangsa ini diselamatkan bersama-sama dengan kami. Kami menjadi keluarga dalam Yesus Kristus. Bagi kami ya Tuhan yang sudah percaya, yang menjadi orang Kristen, orang bukan Yahudi, biarlah kami terus bersyukur, berpegang teguh kepada firman-Mu dan terus menjadi saksi bagi Kristus bagi bangsa-bangsa. Berkati Bapa, saudara-saudara saya di sini yang beribadah bersama dengan kami, supaya kami kuat. Biarlah Roh Kudus memenuhi kami dengan kasih-Nya, mengurapi kami, supaya kami terus bertahan sampai Yesus Kristus datang. Segala pujian dan hormat bagi Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan atas pemberitaan firman Tuhan sebentar tadi. Mari kita semua berdiri, mari kita mengakui iman naisin bersama-sama. Saya percaya kepada Allah yang Esa, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, yang dapat dilihat dan yang tidak dapat dilihat. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah, yang kekal diperanakan oleh Bapa, Allah daripada Allah, terang daripada terang, Allah benar daripada Allah benar. Dia diperanakan, bukan dijadikan, sebab dia satu dengan Bapa. Maka segala sesuatu dijadikan olehnya untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Dia turun dari syurga, dan oleh kuasa Roh Kudus, dia dilahirkan oleh anak darah Maria dan menjadi manusia. Kerana kita, dia disalibkan semasa pemerintahan Pontius Pilatus. Dia menderita, disiksa sampai mati, lalu dikuburkan. Pada hari yang ketiga, dia bangkit pula menurut yang dinubuatkan dalam Alkitab, lalu dia naik ke syurga. Dia duduk di sebelah kanan Bapa. Dia akan datang kembali dalam kemuliaan untuk menghakimi baik orang yang masih hidup maupun orang yang sudah mati, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Saya percaya kepada Roh Kudus, yaitu Tuhan dan pemberi hidup, yang datang daripada Bapa dan Anak, serta dengan Bapa dan Anak, dia disembah dan dipermuliakan. Dia telah berfirman melalui nabi-nabi. Saya percaya kepada gereja sedunia yang kudus, dan daripada rasul-rasul itu, saya mengaku satu baptisan akan mendatangkan pengampunan dosa. Saya menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan dalam dunia yang akan datang. Amin. Haleluya saudara-saudari, mari kita angkat tangan kita. Kita mau menerima berkat daripada Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus kita dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari, pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan. Dalam nama Kristus. Amin.